Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Hasil pertandingan Real Madrid versus Espanyol. Real Madrid berhasil memenangkan gelar La Liga musim 2021-2022. Keberhasilan ini didapat setelah mereka mengalahkan Espanyol di zona ke-34 La Liga dengan skor 4-0. Dua gol kemenangan Real Madrid diborong oleh Rodrigo di babak pertama pada menit ke-33 dan 43. Sementara di babak kedua, Marco Asensio dan Karim Benzema turut memeriahkan pesta kemenangan El Real dengan masing-masing mencetak satu gol, yakni pada menit ke-55 dan menit ke-81. Berkat tambahan 3 poin ini, Real Madrid resmi didaulat menjadi juara La Liga musim 2021-2022 setelah perolehan poin mereka tidak bisa dikejar oleh para rival. Sementara kekalahan ini membuat Espanyol tertahan di peringkat ke-13 klasemen sementara La Liga. Jadi manajer pertama yang memenangkan 5 Liga top Eropa, Carlo Ancelotti, saya bangga. Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti sangat girang bisa menghantarkan timnya menjadi juara La Liga. Ia menilai capaian ini merupakan capaian yang spesial dalam karirnya. Itu membuat saya dipenuhi dengan rasa bangga yang luar biasa, ujar Ancelotti. Ancelotti menyebut keberhasilannya memenangkan gelar La Liga ini tidak membuatnya puas. Ia mengaku masih ingin memenangkan lebih banyak trofi di musim depan. Saya senang dengan apa yang sudah saya lakukan. Memenangkan 5 gelar Liga yang berbeda menunjukkan bahwa saya sudah melakukan tugas saya dengan baik. Saya bangga bisa berada di Real Madrid dan saya ingin memenangkan lebih banyak trofi juara bersama klub ini. Lebih lanjut, Ancelotti juga menyebut bahwa Real Madrid memang layak menjadi juara La Liga pada musim ini. Ia menyebut bahwa timnya sudah berjuang dan bekerja keras sejak awal musim sehingga mereka layak mengamankan gelar ini. Saya gembira kami bisa menyelesaikan tantangan ini. Musim ini kami tampil dengan spektakuler di La Liga, di mana kami bermain dengan stabil dan juga konsisten. Kami ingin berterima kasih kepada para pemain kami atas kerja keras, sikap, dan komitmen mereka selama ini. Hari ini kami harus merayakan keberhasilan kami, ujar Ancelotti. Mauricio Pochettino, saya dan Kylian Mbappe 100% tetap di Paris Saint-Germain. Pelatih Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino menegaskan dirinya bersama striker Kylian Mbappe akan tetap berada di klub Ligue 1 Prancis tersebut pada musim mendatang. Meski berhasil membawa PSG menjadi juara Ligue 1 untuk ke-10 kalinya, posisi Pochettino masih belum aman. Pasalnya, pelatih asal Argentina ini gagal membawa PSG meraih hasil bagus di Liga Champions. Sedangkan Mbappe belakangan ini menjadi sosok panas di bursa transfer menjelang akhir musim. Ujung tombak timnas Prancis ini dikaitkan dengan sejumlah klub terutama Real Madrid. Namun kabar terakhir menyebut Mbappe sedang mempertimbangkan tawaran kontrak baru dari PSG senilai 50 juta euro per tahunnya karena potensi transfernya ke Real Madrid terancam gagal gara-gara sengketa hak citra. Menanggapi rumor masa depan dirinya dan Mbappe dalam sesi jumpa wartawan, Pochettino menegaskan mereka akan tetap berada di tim ibu kota tersebut. 100% untuk dua masalah itu, tegas Pochettino. Itu yang saya rasakan hari ini, itulah yang bisa saya katakan kepada Anda hari ini. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Itulah yang saya rasakan saat ini. Ini sepak bola, dan kita tidak pernah tahu apa yang mungkin terjadi. Tapi saya harus menjawab pertanyaan berdasarkan apa yang saya rasakan hari ini, dan itulah yang telah saya lakukan, kata Pochettino. Kendati menyatakan tetap berada di PSG, Pochettino mengakui hingga saat ini belum ada pembicaraan dengan manajemen klub mengenai perpanjangan kontraknya. Kontrak Pochettino bersama PSG masih menyisakan 1 tahun lagi. Belum ada pembicaraan konkret di luar hal-hal normal dalam hal rencana kami dan apa yang telah kami lakukan sejauh ini. Kami memiliki hubungan yang alami. Kami berkontribusi tergantung pada keadaan saat itu, kata pelatih berusia 50 tahun tersebut. Tapi hubungan dan komunikasinya baik. Kami terus bekerja keras, tidak hanya memikirkan masa kini, tetapi juga dengan tanggung jawab dalam pekerjaan ini, yaitu memikirkan masa depan. Jadi itulah yang kami lakukan, kata Pochettino. Pengkhianat, Moggi klaim Ancelotti juga kotor. Mantan petinggi Juventus Luciano Moggi mengecam pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti atas klaimnya baru-baru ini tentang skandal Calciopoli.
Ancelotti yang melatih Juve dari 1999 hingga 2001 mengatakan pekan ini bahwa skandal pengaturan skor yang mengguncang sepak bola Italia pada 2006 sebenarnya ada sisi positifnya karena membersihkan sepak bola Italia dari hal-hal kotor. Juve, AC Milan, Fiorentina, dan Regina semuanya terlibat dengan Bianconeri harus kehilangan gelar juara Serie A pada musim 2004-2005 dan terdegradasi ke Serie B. Moggi yang disinyalir sebagai otak di balik skandal Calciopoli menulis di kolomnya di surat kabar Italia Il Libero untuk menanggapi komentar Ancelotti. Carlo Ancelotti yang terhormat, klaim Anda membuat saya berpikir Anda melupakan waktu Anda di Juventus dan tidak menyadari bahwa Anda juga melaporkan diri Anda sendiri. Tulisnya, Anda adalah bagian dari sepak bola kotor yang Anda nikmati karena itu membuat Anda tumbuh sebagai pelatih. Anda adalah bagian dari sepak bola itu juga ketika Juventus kehilangan gelar di bawah hujan di Perugia. Anda adalah bagian dari sepak bola itu ketika FIGC mengubah aturan 1 minggu sebelum Juventus versus AS Roma, memberi Gianluigi Rossi kesempatan untuk bermain dengan pemain ekstra Uni Eropa, Hidetoshi Nakata, yang tidak diizinkan bermain sebelumnya. Nakata juga menentukan cara mencetak gol penyeimbang yang memungkinkan Roma memenangkan gelar dan Anda sekali lagi finish sebagai runner-up. Terungkapnya skandal Calciopoli muncul pada Mei 2006 ketika serangkaian panggilan telepon menunjukkan bahwa ada hubungan dekat antara ofisial tim Serie A dan organisasi wasit. Moggi adalah salah satu dari mereka yang dihukum dan dijatuhi hukuman penjara karena keterlibatannya dalam kasus pengaturan skor tersebut. Moggi dihukum larangan berada di dunia sepak bola seumur hidup dan pada 2011 pengadilan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepadanya. Namun, hukuman itu akhirnya dikurangi dan kemudian dibatalkan karena undang-undang pembatasan. Del Piero, Benzema, Modric, Kroos angkat moral Madrid. Alessandro Del Piero menilai Real Madrid punya mentalitas yang baik meski kalah dari Manchester City. Karim Benzema punya peran mengangkat moral pemain lain. Legenda Juventus Del Piero mengakui bahwa para penggemar Los Blancos punya mentalitas untuk tak mudah menyerah di laga ini. Para pemain berpengalaman macam Karim Benzema, Luka Modric, dan Toni Kroos memiliki peran besar untuk mengangkat moral para penggawa Real Madrid saat dalam kondisi sulit. Hal tersebut tercermin dari apa yang ditunjukkan Benzema kala Real Madrid ketinggalan 2 gol di awal laga. Benzema langsung mengambil bola untuk melakukan sepakan pojok usai umpannya bisa diblok pemain City. Saya percaya itu tergantung pada mentalitas mereka yang ditetapkan di klub, kata Del Piero. Anda melihat apa yang dilakukan Benzema. Pada situasi tertentu, dia mengumpulkan bola dan bergegas untuk mengambil tendangan sudut. Itu adalah sinyal untuk menunjukkan bahwa terlepas dari segalanya, mereka masih dalam pertandingan. Real Madrid juga sedikit beruntung, tetapi beberapa hal tidak terjadi secara kebetulan. Ketika Anda memiliki pemain dengan kepribadian seperti Benzema, Modric, dan Kroos, para pemain ini tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki pengalaman untuk tetap tenang di masa-masa sulitnya. Jelas Del Piero.